Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Selanjutnya mari kita bahas nadam yang membahas tentang bahayanya orang bodoh yang tekun beribadah. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Yang artinya suatu kerusakan besar adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Namun kerusakan yang lebih besar adalah orang bodoh yang beribadah. Keduanya merupakan fitnah yang besar di dalam alam semesta ini, yaitu bagi orang yang berpegang teguh pada agamanya. Maka dari syair di atas bisa diketahui bahwa orang yang berilmu namun tetap melakukan kemaksiatan atau melakukan kedurhakaan, maka dosanya itu lebih besar. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui namun dia tetap melaksanakan kemaksiatan itu. Itu berarti ilmu yang ia dapatkan tidak bisa memberi manfaat pada dirinya. Sementara orang yang ahli ibadah namun dia tidak mengetahui ilmunya atau dia tidak memiliki ilmunya, itu juga lebih besar dosanya. Kenapa? Karena ia tidak mau mencari tahu ilmunya. Sementara mencari ilmu itu sendiri hukumnya wajib, dan ia melakukan ibadah seolah-olah ia mempermainkan syariat yang sudah jelas. Contohnya, ada orang, semisal namanya Zaid. Zaid ini orang yang pintar. Dia mengerti hukum, tetapi dia masih suka berbuat kejahatan. Misalnya, seperti korupsi, mencuri, zina, mabuk-mabukan. Dosa si Zaid ini besar sekali karena ia sudah tahu hukumnya, sudah tahu bahwasanya mencuri itu dosa, zina itu dosa, korupsi itu dosa, tetapi dia masih melanggar. Maka dosanya Zaid ini besar. Contohnya lagi, ada orang namanya misal Umar. Umar ini tekun sekali beribadah, bahkan mengalahkan Zaid yang pintar. Dia tekun beribadah, tetapi sayangnya Umar ini orang yang bodoh atau kurang ilmu. Maka dosanya itu lebih besar. Kenapa? Karena Umar tidak mau berusaha mencari ilmu. Selanjutnya kita lanjutkan nadam selanjutnya, yaitu belajar harus mau bersusah payah. Tamannaita antum siya fakihan munadiron bighairi indgina'in wal jununu fununu walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Yang artinya kamu berharap ingin menjadi seorang ahli fikih yang bisa menerapkan hujah atas setiap permasalahannya dengan tanpa berusaha. Itu namanya gila. Dan gila itu bermacam-macam jenisnya. Sementara mencari harta tanpa adanya usaha keras bukanlah mencari harta, apalagi mencari ilmu. Jadi begitu pentingnya ilmu fikih dan mulianya ilmu fikih, sampai ketika ada orang yang ingin memahami sebuah hukum, maka dia harus memahami ilmu fikih. Jadi harus didapatkan dengan bersusah payah, karena nggak ada kemudahan dalam mencari ilmu itu. Kalau ada kemudahan itu bukan mencari ilmu. Mencari ilmu itu penuh dengan kesusahan dan perjuangan tentunya.
Selanjutnya yaitu nadom tentang bahayanya lisan. Yamutul fata min asyratin min lisanihi walaysa yamutul mar'i min asratir rijli. Fa asratuhu min fihi tarmi birosihi wa asratuhu birrijli tabro alal mahli. Yang artinya pemuda itu bisa mati disebabkan tergelincir lisannya. Jadi tergelincir itu artinya lisannya salah bicara. Tetapi tidak mati karena tergelincir kakinya, atau dalam kurung yaitu jatuh atau terpleset. Sebab tergelincirnya mulut itu bisa melenyapkan kepala, sementara tergelincirnya kaki itu bisa sembuh di kemudian hari. Karena begitu pentingnya menjaga lisan, sebagaimana lisan itu kan tidak ada tulangnya, tidak ada tulang, tidak bertulang. Makanya kita dengan mudah, dengan enteng, sering meremehkan atau sering berucap yang tidak baik. Makanya kita sebagai umat Islam wajib menjaga apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ucapkan. Jadi difikirkan dulu apa yang ingin diucapkan sebelum berbicara. Kenapa kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut? Hikmahnya yaitu kita disuruh banyak mendengar, bukan banyak bicara. Banyak mendengar, baru ketika kita sudah mendapatkan informasi yang jelas baru kita sampaikan. Apalagi di era zaman yang sekarang, yaitu dengan cepatnya berita bohong atau hoak itu cepat berkembang, maka kita harus lebih berhati-hati lagi. Bahkan kalau kita salah bicara itu bisa menjadi sebuah masalah. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu utamanya orang yang berilmu. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimun wadul jahli mayitun wa huwa yamsi ala saro yudhannu minal ahya'i wa huwa adimun. Yang artinya orang yang berilmu akan tetap hidup setelah matinya walaupun tulang belulangnya telah hancur di bawah bumi. Sementara orang yang bodoh telah mati walaupun ia masih berjalan di atas bumi. Dia menganggap bahwasanya dirinya hidup, padahal sebenarnya dia telah mati. Kita tahu, apabila gajah mati itu maka meninggalkan apa? Pastinya meninggalkan gading. Begitu juga dengan manusia. Manusia ketika mati, maka dia meninggalkan sejarahnya, sejarah kehidupannya. Kalau dia orang yang baik, maka sejarah yang tercatat itu dia akan dikenang orang sebagai orang yang baik. Kalau ternyata sebaliknya, dia itu orang yang berakhlak buruk, yang berakhlak jelek, maka sejarah akan mencatat bahwasanya orang itu adalah orang tidak baik, orang yang buruk. Begitu juga dengan pemilik ilmu. Pemilik ilmu itu akan tetap mulia, akan tetap dikenang meskipun ia sudah meninggal. Bahkan meskipun tulang belulangnya yang dikubur itu sudah hancur semua, itu masih dikenang, masih diingat. Contohnya banyak. Kita bisa tahu banyak ilmuwan penemu yang bisa kita ketahui. Contohnya seperti Thomas Alva Edison, itu penemu bola lampu. Sampai sekarang masih bisa kita manfaatkan, masih bisa kita gunakan. Berarti itu hidup yang sesungguhnya, hidup yang benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Karena dikatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kalian pengen menjadi orang yang baik, ya berusaha untuk bermanfaat bagi semua orang dalam semua hal, dalam semua bidang. Dan begitu juga orang yang bodoh. Orang bodoh itu meskipun dia masih hidup,
dia itu sudah tidak dianggap, sudah seperti orang yang mati, karena keberadaannya tidak memberikan manfaat buat orang lain. Adanya dan tidak adanya itu sama saja, sama-sama tidak memberi manfaat buat orang lain. Maka di sini di nadom ini dijelaskan bahwasanya orang yang bodoh itu dianggap seperti orang yang sudah mati, meskipun orang itu masih hidup.